else could I want? What else could I need? There's one thing I ask for, one thing I seek, to dwell in your presence, to look on your face. You flood my awareness as I lean into grace. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara. Seringkali keselamatan dipahami hanya sebagai status rohani bahwa setelah menerima Yesus, maka keselamatan dianggap selesai. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman ini bisa muncul dengan berbagai ungkapan sederhana. Misalnya, yang penting sudah percaya, atau kita kan hidup oleh anugerah. Kemudian, keselamatan itu bukan soal perbuatan baik. Oleh karena itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hubungan antara anugerah dan perbuatan dalam proses keselamatan. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah dan bukan hasil usaha manusia. Namun Alkitab juga menekankan pentingnya perbuatan manusia sebagai respon terhadap anugerah keselamatan. Pemahaman yang memisahkan anugerah dengan tanggung jawab perbuatan manusia jelas tidak sejalan dengan kebenaran Alkitab. Justru ketika Alkitab dibaca secara menyeluruh, jelas para rasul tidak pernah mempertentangkan keselamatan oleh anugerah dengan perbuatan orang percaya untuk hidup taat. Kita sebagai orang percaya tidak duduk diam tanpa tanggung jawab, tetapi juga tidak berjalan dengan kekuatan sendiri. Kita hidup dengan bersandar pada Allah yang terus bekerja di dalam diri kita, menolong kita untuk mau dan mampu hidup sesuai kehendaknya. Alkitab tidak mengenal anugerah yang pasif. Anugerah yang sejati selalu aktif, bekerja di dalam hidup kita, dan menghasilkan pertumbuhan, ketaatan, serta buah yang memuliakan Allah. Maka kita dapat mempelajari hubungan antara anugerah keselamatan dengan perbuatan melalui 3 pandangan praktis berikut. Pertama, Rasul Yohanes mengajar bahwa kasih bukan sekadar perasaan atau pengakuan lisan. Kasih yang sejati selalu tampak dalam tindakan nyata. Hubungan yang sejati dengan Allah pasti membawa perubahan hidup nyata dalam cara kita hidup dan mengasihi orang lain. Yohanes tidak sedang mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh perbuatan, melainkan menegaskan bahwa iman yang sejati selalu menghasilkan buah dalam kehidupan nyata. Yang kedua,
Dalam teologi Kristen, keselamatan merupakan sebuah proses. Proses itu mencakup pembenaran atau justification sebagai buah iman dan tindakan anugerah Allah. Pengudusan atau sanctification sebagai proses transformasi hidup yang dijalani dalam kerjasama dengan Roh Kudus untuk menjadi serupa dengan Yesus. Serta pemuliaan atau glorification sebagai ekspresi kesetiaan sampai akhir. Inilah keseimbangan Alkitabiah yang harus dipegang oleh gereja, bahwa keselamatan sepenuhnya adalah anugerah Allah, namun dijalani secara aktif oleh kita sebagai orang percaya dengan perbuatan dalam karya dan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, dalam teologi Pentakostal, keselamatan tidak kita pahami sebagai satu kejadian yang selesai pada saat orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan dilihat sebagai hubungan yang hidup dengan Allah, yang kita jalani setiap hari di bawah pimpinan Roh Kudus. Dengan kata lain, keselamatan bukan hanya pengalaman masa lalu, tetapi kehidupan yang sedang dan terus kita jalani. Kita sebagai orang percaya bukan hanya berkata, "Aku sudah selamat," tetapi juga aku mau terus berjalan, terus kembali kepada Tuhan dan hidup setia sesuai dengan anugerah yang telah kuterima. Sebagai kesimpulan, anugerah dan perbuatan orang percaya tidak pernah dipertentangkan, melainkan ditempatkan dalam hubungan yang benar. Keselamatan adalah sepenuhnya anugerah Allah, namun anugerah yang menyelamatkan itu tidak pernah berhenti pada status, tetapi juga diresponi dengan perbuatan kita yang menghasilkan buah dalam kehidupan nyata sebagai orang percaya. Dengan demikian, iman Kristen tidak pernah mengajarkan keselamatan oleh perbuatan manusia, tetapi juga tidak mengenal iman yang pasif. Keselamatan adalah relasi hidup dengan Allah yang oleh anugerahnya kita jalani dalam perbuatan dan ketaatan, serta dipelihara sampai akhir dalam kuasa Roh Kudus. Kita menghidupi iman keselamatan sampai keselamatan itu digenapi sepenuhnya saat Kristus datang kali yang kedua. Karena itu perbuatan baik bukanlah dasar keselamatan, tetapi tanda bahwa anugerah keselamatan itu sungguh nyata dan bekerja di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Seperti kertas bersih yang bahkan hanya ternoda satu titik, lalu kita berusaha untuk menambal atau menghapusnya, namun tidak akan bisa mengembalikannya menjadi seperti semula, kecuali kalau kertas tersebut menjadi baru. Inilah anugerah Allah yang kita terima dalam lahir baru. Karena kita sadar bahwa standar keselamatan adalah sempurna tanpa celah dan kita tidak bisa memenuhinya. Tapi kabar baiknya, kasih dan anugerahnya yang melayakkan kita. Sehingga kita meresponnya dengan pertobatan dari dosa dan hidup berbuah dalam kasih Allah. Anugerah bukanlah izin untuk kita berbuat dosa, tapi menjadi alasan untuk kita terus bertobat dari dosa. Karena kita menerima kebesaran kasih dan anugerahnya, maka kita meresponnya dengan perbuatan dan hidup sesuai kebenaran firman-Nya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbgatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Mari ingat kasih-Nya yang besar dalam hidupmu. Ingat kebaikan Tuhan. Thank you Jesus. Begitu besar kasih Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya
kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Katakan, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang, oh, kasih Yesus, kasih Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah, kasih-Mu yang sanggup mengubahkan hidup kami, menjadikan kami ciptaan yang baru. Kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilurnya. Thank you, Lord. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Berikan sorak-sorai kemuliaan, sebab kasih-Nya besar, oh anugerah-Nya besar. Haleluya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Jemaat saja katakan, ingat bilurnya, ingat bilurnya. Menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku, kasih-Mu tersedia bagiku Tuhan. Mari naikkan suaramu, angkat pujianmu, sembah Dia. Oh, kasih-Mu bebaskan kami dari belenggu dosa. Kasih-Mu, darah-Mu, salib-Mu Tuhan, lepaskan setiap belenggu, lepaskan setiap ikatan. Hanya darah-Mu yang sanggup lakukan karya keselamatan bagi kami, ya Tuhan.
yang bertahta di atas setiap pujian, di atas setiap penyembahan umatnya. Hiara kata kaya dalam baralabashe, hiara labakana hiara labashiki di dalam mashe. Jesus, hiara labata kaya dalam baralabaralabo, hiara labashana hiara labaralabasi, hiara bata kaya dalam baralabashakara labaralabaralaba. Hiara la bashakana mayara la yara la yara la bara la bara la bara la bara la bo. Kira bataka yara la yara la bashakana yara la bara la bas. Jesus, hiara bapa papa shakana mo yataka yara 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 yara. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari katakan tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwa kami memuji-Mu Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna, sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Jemaat saja, come on, Engkau Tuhan, Engkau. Yes Lord. Segenap jiwa, segenap hati, kekal sempurna. Hey. Mari bangkit berdiri, katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Jiwa kami memuji kebesaran-Mu, jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan. Yes Lord, He has risen, Raja, Engkau yang termulia,
jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Agunglah karyamu. Mari semua menyembah. Oralaba syakaralaba ralabo, hiaralaba takaya ralabasi. Engkau yang belum menerima karunia berbahasa lidah, mari terus tinggikan Tuhan dengan bahasa yang engkau mengerti. Bawa penyembahanmu di hadapan Tuhan. He is holy and worthy to be praised. Dia yang layak menerima segala yang terbaik. Syakaralabaralabo, hiaralabatakaya rakarabashe, hiaralababa syakana yaralabaralabaralabaralabaralabo, hirabatakaya ralamashi, hiralabababa syakaralabaralabaralabo. Jesus, we worship you. Jesus, we adore you. Oh, yaralabashana yaralabo, hiarabatakaya rabase. Yesus Kristus Tuhan. Hiaralabaralabaralabaralabaralabo. Oh Jesus, we lift your name on high, Lord. Shakaralabaralabaralabaralabo. Oh, we sing hallelujah. Glory to you alone. Shakaralabaralabaralabasyako. Tiada satu pun, come on. Tiada satu pun yang luput. Mari sambil bertepuk tangan bagi Tuhan. Come on, tiada satu pun. Tiada. Hey. Buya. Nyanyi. Oh, nyanyi dan bersorak.
Tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara denganmu Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa firman-Mu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Dan tetap teguh sampai kesudahan zaman. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami bersuka cita sebab Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari mau lebih lagi memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dengan lantang katakan, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh berfellowship sebentar, boleh tengok samping kanan kiri, berikan senyuman yang paling hangat. Katakan mari alami Tuhan hari ini. Haleluya. Berapa banyak yang bersuka cita di hadirat Tuhan, lambaikan tanganmu. Katakan yeay. Sebab sukacita Tuhan adalah kekuatan kami. Come on. Dalam buku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Come on. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita selamanya. Sorakan hey! Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan. Roh-Mu Tuhan, janji-Mu yang telah menuju. Rencana kami indah dalam tangan-Mu. Hey! Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan. Hey, kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Bersama para musisi memuji Tuhan. Saya ajak semua bertepuk tangan, bisa? Come on, hey. Kau yang layak dipuji. Sama-sama yuk nyanyikan. Sing oh. Wo oh 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 oh. Wo oh 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 oh. Sing it out. Kaulah sukacita. Louder. Sumber kekuatan. Woo! Haleluya, haleluya. Come on. Kaulah sukacita, pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Kau beri kekuatan. Sekali lagi ya. Come on. Kaulah sukacita, pengharapan. Kau berikan kami kekuatan. Haleluya. Bersukacita. Haleluya. Bersukacita. Haleluya. Bersukacita selamanya. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dia sumber sukacita, katakan amin. Haleluya. Anggur baru dicurahkan. I know you know the song. Let's sing it together unto the Lord. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Urapannya yang ajaib memulihkan
Kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari gereja Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Thank you Jesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kau Tuhan yang kami andalkan. Thank you God. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan. Tak satu pun dari hidupku yang luput dari-Mu Bapa. Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu ya Tuhan. Ajaib semua yang Kau buat, jiwaku menyadarinya. Perkataan-Mu hidup di dalamku, bangkitkan iman percayaku kepadamu. Meskipun belum ku mengerti, namun ku memilih percaya akan kebesaran-Mu. Janji-janji-Mu hidup di dalamku, menguatkanku untuk tetap mengiring-Mu. Hanya Kau Tuhan sandaranku, Tuhan andalanku. Kebaikan-Mu selalu terjadi dalam hidupku. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, mari katakan, kemana aku dapat lari? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu, dari hadapan-Mu ya Tuhan. Ajaib, ajaib semua yang Kau buat, jiwaku menyadarinya. Perkataan-Mu, perkataan-Mu hidup di dalamku. Meskipun kami gak mengerti Tuhan, namun kami memilih percaya akan kebesaran-Mu. Janji-janji-Mu hidup, menguatkanku untuk tetap mengiring-Mu. Hanya Kau Tuhan sandaran
Benar itu Tuhan pengakuan kami dengan mulut perkataan kami. Engkau penyembuhku. Engkau sumber kekuatanku Tuhan. You are the only one. Biar hanya bukan dari perkataan tapi dalam tindakan kami akan melakukan ini Tuhan. Tidak ada yang bisa diandalkan. Kami tahu Tuhan hari-hari ini hari-hari yang jahat. Biar kami hanya fokus kepada Engkau saja. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berbicaralah Tuhan, kami sangat butuh tuntunan Tuhan. Berbicara kepada setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang siap katakan. Katakan sekali lagi. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Puji Tuhan. Jangan duduk dulu. Coba satu dengan yang lain. Semangat, 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 semangat. Kuat. Oke. Satu orang, 50 orang. Surat. Oke, silakan duduk. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Terlepas dengan apa yang terjadi hari-hari ini, Tuhan kita memegang kendali. Siapa yang percaya bahwa ini akan terjadi satu namanya epicentrum gempa bumi rohani, dan itu akan terjadi mulai dari Indonesia. Saya bukan menghibur, ini bukan ibadah penghiburan ya. Tapi percaya nggak bahwa Indonesia akan dibawa oleh Tuhan kepada satu movement yang gak pernah biasa-biasa. Amin. Yang gak pernah biasa-biasa. Nanti saya cerita. Ini kita harus masuk dalam gelombang itu. Kalau kita ada di luarnya kita akan tergilas itu. Ya. Nah. Hidup ini adalah pilihan Bapak Ibu sekalian. Untuk mengambil keputusan itu juga perlu menentukan bahwa siapa diri kita. Nah, berapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, saya ada di Johor Bahru. Kurang lebih ada 1000-an pekerja Indonesia di sana. Itu kan Labor Day ya. Hari buruh. Lalu saya katakan gini. Ini hari Tuhan ngomong bahwa kita ini bukan hari buruh. Kita ini bukan buruh. Profesi kita bisa jadi buruh. Tetapi di mata Tuhan semua tuh ambasador. Ambasador tuh seperti apa? Coba pandang kanan kiri, ambasador gak gitu? Ambasador itu memiliki kuasa. Ambasador itu memiliki otoritas. Ambasador itu yang diutus. Ambasador itu diperlengkapi. Ambasador itu punya akses. Ambasador itu diprotek. Amin. Jadi jangan sampai jadi kayak manusia gak karuanan. Masalah itu masalah. Gimana kita mau jadi ambasador? Jadi kita ini harus menetapkan siapa diri kita. Tuhan berkata begini, I give you the keys of the kingdom of heaven. Aku berikan kamu kunci-kunci kerajaan sorga. Whatever you bind, apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Di agama mana? Agama mana? Pengikut siapa yang diberikan kuasa seperti ini? Sorga loh. AI sehebat manapun AI, sekarang dikatakan bahwa AI ini 500 kali lebih cerdas dari otak manusia. Makanya jangan pakai otak manusia. Pikiran kita harus ditundukkan kepada pikiran Kristus. Karena Cina aja lagi ngebangkitin 300 juta prajurit AI. Yang siap untuk tempur untuk nanti namanya the mother of war ke depan. Wow, saya melihat ini nubuatan Bapak Ibu sekalian. Akurat banget. Kenapa Raja Charles baru-baru ini ke Amerika? Nubuatan dari Eropa akan muncul kembali. Berarti bukan Amerika toh? 10 tanduk itu yang akan berubah jadi 7 dan 1 nanti yang akan meninggikan diri. Lihat,
Apa dealnya dengan Donald Trump? Percepatan, akselerasi, teknologi. Kita sedang menuju di dalam hari-hari terakhir. Dan saya katakan ini yang disebut the last days. Nah, waktu itu saya lagi mau seminar di mana ya, di satu kota di Batam atau di mana ya waktu itu. Itu pesawat saya Batik Air jam 7.25. Lalu jam 6.25 saya udah ada di airport, kebiasa. Istri saya udah gojok-gojok saya udah jam 3. Awas jangan terlambat gini. Oke. Ya. Jadi saya too early. Datang ke airport, saya ke Cengkareng. Saya minum kopi. Dan mendadak ada yang telepon ke saya. Nggak kenal kan, jadi emang saya nggak diangkat. Itu dia WA. Bapak ini dari Batik Air. Oh, oke. Saya ditelepon sama dia, saya terima. Bapak ada di mana posisi? Udah di airport kata saya. Bapak segera berangkat cepat ke pesawat karena cuman Bapak penumpang satu-satunya. Kata saya, yang salah yang mana? Pesawat saya 7.25, ini baru 6.25 kata saya. Pak, Bapak penumpang satu-satunya loh. Gimana Pak, mau ditutup atau Bapak cepat ke sini? Ya cepatlah, gitu kan. Masa saya harus menunggu lagi ke depan? Saya cepat ke sana setengah berlari. Saya masuk, pesawat juga enggak penuh-penuh amat. Saya duduk di emergency, ada sebelah saya ada orang Flores. Bapak lari-lari juga seperti saya tadi, barusan. Tidak. Saya malah udah nunggu semalaman. Tidur di airport. Ini jadi gimana nih maksudnya nih? Pesawat saya di cancel, harus saya yang sekarang. Bapak bersyukurlah sekarang bisa. Di situ saya jadi mikir, dia udah nunggu lama, saya kecepatan dikit, kenapa harus komplain? Dan ternyata itu udah di TV udah last call. Yang salah, ini prosedur dong, prosedur gitu kan? No prosedur. Di situ saya merenung di pesawat. Tuhan, saya minum kopi juga baru 2 teguk tuh rugi gitu kan. Tahu nggak judul seminar yang saya harus bawakan? Last Call. Tuhan katakan kalau tidak dipercepat waktunya banyak di antara kita tidak selamat. What? Ini kita sedang memasuki satu masa yang serius. Waktu percepatan, kita harus bisa mengerti otoritas. Kita harus bisa mengerti berjalan kemana. Kita harus bisa mengerti hak kita sebagai warga yang memiliki paspor kerajaan sorga. Itu gimana? Nah, kalau di dalam kitab Kejadian, coba baca Kejadian 13 ayat yang ke-8. Kejadian 13 ayat yang ke-8. Oke, dari ayat 1 aja, dari ayat 1 biar jelas ya. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian, ayat yang genap. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah.
Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang-orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Nah, kita lihat kejadian di sini. Abraham kita tahu siapa? Bapak orang percaya. Bapak bangsa-bangsa. Oke. Apakah dia sempurna? Enggak. Dia tuh baru membuat satu kesalahan yang fatal. Bagaimana ketika di Mesir, karena istrinya Sarai begitu cantik, dia ngomong, kamu kalau ditanya sama orang, jangan ngomong bini gue ya. Ngomong adek. Diserahkanlah bininya. Ini, waduh. Nah, kita lihat ya, di sini anugerah Tuhan, favor of God ini begitu luar biasa. Orang yang penuh cacat, celah, yang penuh kesalahan yang fatal, tetap Tuhan pakai. Makanya ketika dia menyadari hal ini, maka dia pergi kembali ke satu titik di mana dulu dia membangun mesbah di situ. Antara Betel dan Ai. Apa itu arti daripada ground zero? Titik nol. Di mana Anda dulu berawal. Mengiring Yesus. Dulu saya rajin lu melayani. Dulu aku gini-gini. Dulu aku mengasihi Tuhan lebih dari. Dulu. Jadi manusia zaman dulu terus. Ini hari-hari ini Tuhan sedang merecall setiap kita. Back to the ground zero. Kembali kepada panggilan semula. Abraham, dia dituntun oleh Tuhan. Pergi ke tempat yang aku akan tunjukkan. Kemana? Jangan ngomong kemana. Pergi. Tuhan katakan pergi. Gak tahu kita akan pergi kemana. Hanya pergi. Tentunya pasti banyak urusannya. Mungkin keributan dengan istrinya. Papi ngomong kemana? Ya Tuhan bicara. Tapi mana kok padang gurun terus gitu kan? Tidak kelihatan, unseen. Tapi Abraham itu diberkati Tuhan dalam situasi mengembara. Dan Lot juga diberkati. Orang yang nempel sama orang yang diberkati Tuhan akan diberkati. Who is your community today? Kalau di gereja kan gak kelihatan. Duduk bareng. Tetapi siapa komunitas? Ini menentukan. Ketika terjadi perkelahian para gembala Abram dan gembala Lot, ada keputusan yang tidak populer. Harus misah. Cara pandang yang berbeda. Terus Abram, dia benar-benar father. Makanya disebut bapak. Dia nggak disebut nabi, dia nggak disebut rasul. Bapak. Father itu dari satu kata, bapak itu Aba. Aba itu artinya sumber. Sumber itu apa? Selalu melekat. Dengan resources itu. Dengan sumber daya yang dibutuhkan. Resources apa tuh? Kebutuhan. Lalu Abraham ngomong, oke, kamu pilih yang mana? Kalau kamu nganan, aku ngiri. Kalau kamu ngiri, aku nganan. Cara pandang Lot, lihat. Wah, di dekat sungai Jordan ini. Ini subur, pasti cuan-cuanan aku nih. Begitu banyak keputusan yang salah. Karena kita mengaku orang percaya, tapi dalam keputusan kita wrong. Totally wrong. Karena mengandalkan otak kita.
tidak mengandalkan iman kita. Tidak mengandalkan janji Tuhan. Lalu Lot, dia memilih Sodom dan Gomora. Dan Sodom dan Gomora itu jahat. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan jahat sekali. Di dalam firman Tuhan dikatakan hati-hati jangan seperti istri Lot. Nah, jadi ini kita lihat kebesaran daripada jiwa Abram, hati yang merilis. Dia gak kepahitan, lu ambil. Dia mengalah meskipun dia senior yang menerima janji Tuhan. Dia orang yang cinta damai, karena dia ngerti kalau gak ada damai, gak ada kerukunan, no blessing. Dia Mazmur 133, duduk diam dengan rukun, maka aku akan perintahkan berkat. Dia memiliki iman kalau berkat itu datang dari Tuhan. Dari janji, the promise. Dan dia yang keep, dia berjalan. Karena I'm holding the promise. I'm walking by the promise. I'm seeing by the promise. I'm doing by the promise. Gitu. Sedangkan Lot, dia menilai dengan cara pandang. Di daerah yang subur dekat Jordan, dia tidak menghargai senioritas, no covering. Jadi ini namanya bocengli, kalau bahasa Prancisnya nih. Bokamsyah, tidak tahu berterima kasih. Karena cara pandang yang berbeda. Nah, kalau kita lihat, kenapa dua ini bisa beda nih? Diberkati ya, kaya ya. Tapi Lot, dia berpikir, aku ingin diberkati. Berapa banyak di antara kita sering memakai ayat ini supaya kita dapat berkat. Berkat Abraham, Ishak, Yakub datang kepadaku. Cuman berkat yang dikejarnya. Padahal Abraham itu dia berpikir untuk generasi demi generasi. Bukan sekedar supaya aku jadi kaya. Nah, kita baca sekarang Kejadian 13. Mulai ayat 13 sampai ayat 18. Kejadian 13 ayat 13 sampai 18. Yuk kita akan baca pergiliran saya yang ganjil. Adapun orang Sodom sangat jahat. Disebutnya bukan jahat, sangat jahat. Dan berdosa terhadap Tuhan. 14. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. 16. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Jadi, Tuhan memerintahkan banyak. Cuman ada yang mendengar, ada yang aware, ada yang enggak. Kalau kita ada dalam satu posisi, apakah kita yakin enggak bahwa ada penyertaan Tuhan di situ? Jadi begini, kunci daripada berkat Abraham itu bukan dari dia skillnya hebat. Bukan sekedar dari orang percaya. Karena sebelumnya bukan orang percaya. Tetapi ini intinya. Di dalam ayat 18.
Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikan mezbah. Tuhan tertarik dengan mezbah daripada panggung. Manusia selalu mendirikan panggung. Siapa yang khotbah? Siapa yang nyanyi? Siapa yang jadi superstar? Apa itu arti mezbah? Dia back to the ground zero. Make covenant with the land. Membuat perjanjian dengan tanah. Saya lagi bulan Februari awal, saya ada di Israel. Saya dengan tim worship. Ada di rumah doa. Saya tidur di sofa. Menghadap kota Yerusalem. Ada jendela gitu. Lalu jam 2 subuh saya ngangkat tangan, Tuhan. Saya memuji Tuhan, I love you so much Lord. Thank you Lord. Terus saya ngomong, Tuhan, ini kontrakan ini tuh mahal. Bebanku berat amat sih. Untuk apa sih? Sewa rumah di Yerusalem. Di Jakarta aja sulit, gimana di Yerusalem? Tahu nggak? Tuhan ngomong negor saya gini. Setiap tetes air matamu berharga di mataku. Di otak kita kan duit. Tuhan perhatikan air mata. I will take care everything. Sampai sekarang kita gak berutang. Meskipun ada perang cicilan jalan terus. Setiap bulan, tiap 3 bulan bayar. Listrik gak ngutang. Nah, jadi Tuhan itu mau ketika ada visi kita buat covenant di situ. Ada ground zero di situ. Ada something yang spirit kita menyatu dengan kota itu. Dengan wilayah itu. Karena itu akan diberikan. Minggu lalu saya ada di Azusa Street Prayer Tower. Bersyukurlah saya tuh dapat kekuatan bisa khotbah nih. 3 kali hari ini. Saya tadi pagi di Bandung, bukan di sini loh. Kalau di sini rada mending. Saya naik bus tadi, siang di sini. Nah, saya baru dari Amerika. Terbang ke Singapura, ke Batam, ke Johor Baru. Jadi udara, laut, darat udah dilewatin nih. Kereta cepat, kereta lambat saya udah lewatin juga. Pakai metro di New York juga. Nah, saya di Azusa Street Prayer Tower. Berdoa. Saya tadi siang tolong fotonya. Tadi siang saya teringat ini. Mana fotonya? Tolong. 4 foto itu ya. Ini tahun 2017. Doa di mana? Ini istri saya. Ini 2 hamba Tuhan dan 1 udah dipanggil Tuhan istrinya. Tempat itu Azusa Street. Bau pesing, tempat kencing orang. Tapi ini Tuhan berikan tempat ini kepadaku. Biarlah revival again katanya dia untuk Amerika. Saya masih ingat tuh doanya. Terus mana foto yang lain? Nih, saya juga masih kurus dikit waktu itu. Terus minggu kemarin ini Pak Niko udah ngontrak ini. Dan saya di dalam. Mana ada lagi 1 foto lagi? Ada lagi? Nah. Kalau kalian jadi saya gimana? Doa kita tuh selalu dijawab Tuhan. Amin gak? Tanah yang kita minta diberikan.
Siapa yang mau covenant with the land? Siapa yang mau membangun mezbah di situ? Back to the ground zero. Saya ngobrol dengan Pak Niko. Yang ngobrol panjang lah. Cobaan intinya kata saya. Today. Ini bukan era orang barat. Eranya from the east to the west. Orang Indonesia akan dipakai Tuhan. Kok kayak kurang percaya diri semua ya. Saya ini ngeliat mukanya gak percaya segini. Katakan saya orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Yang paling parah itu kalau rendah hati bagus, rendah diri gak bagus. Karena gak yakin bahwa dia akan dipakai. Siapa Abraham, siapa Daud yang melakukan kesalahan. Fatal kesalahannya. Tetapi kalau Tuhan sudah memilih, tidak ada yang bisa ngeblokade. Apa senjata kita? Doa nggak kurang banyak, tapi mezbah itu adalah korban. Tuhan berkenan atas mezbah. Intinya ada di mezbah. Mezbah ini adalah dari satu kata misbeah. Jadi berarti menyembelih atau dikorbankan. Jadi arti daripada mezbah itu tempat korban. Nggak ada korban, nggak ada revival. Saya bisa standing strong segini ya. Tadi jam 3, jam 4 pagi. Mami mertua saya tuh umur 91 tahun. Kemarin baru ulang tahun. Dia pendoa. Satu hari itu 3 kali 3 jam. Doa. Astaga. Udah doa lagi, doa lagi. Dan doa tuh nyebut nama satu-satu. Kalau gua kan dipaketin semua. Paket hemat gitu kan. Kalau dia disebut namanya satu-satu gitu. Tadi jam 3, jam 4 subuh dia udah nyari ini. Radio, mana ini radio yang Kristen, kenapa gini-gini. Udah tenang nih, ini lagi signalnya atau gimana. Tapi aku lihat dia catatan setiap hari ada 3 catatan. Ayat-ayat. Ayat-ayat firman Tuhan. I know that I know. Kalau saya bisa kuat ada seseorang yang menopang. Amin. Ada orang yang bisa cover, ada orang yang support. Gak ada namanya Superman, gak ada sekuat apapun. Tetapi ada orang yang benar-benar standing in the gap. Nah, jadi ada orang yang ada di tempat penyembelihan itu. Aku harusnya tidur, aku gak tidur. Aku harusnya nyaman, aku gak nyaman. Nah, ketika dari Azusa Street Prayer Tower ini, udah saya undang orang Korea, saya undang orang Vietnam. Ayo come, datang ngisi cawan. Terus udah gitu beres doa di sini, kita doa keliling. Doa keliling. Nah, Yanira Gonzalez itu dia mana seorang pendoa, itu mana foto yang sebelumnya, dia yang drive. Ke blok yang sebelah itu, ada di blok itu adalah orang-orang homeless, ratusan orang-orang homeless. Ada yang begini aja terus, begini terus, kayak zombie gitu. Di sana tempat doa, di sini kayak gimana? Terus teman-teman nih di mobil ini, terrible. Look at this, terrible. Apa yang kita lihat tuh mengenaskan gitu. Lalu aku diem. Namanya doa keliling, diem. Aku download dulu dari Tuhan. Tuhan mau ngomong apa? Lalu
Tahu gak Tuhan ngomong sama saya gini, do you love this city? Gue pengen buru-buru keluar dari tempat ini. I don't like this city. Tahu gak Tuhan ngomong apa? I love them so much. Siapa yang peduli? Siapa yang peduli? Sorenya kita bikin doa. Lumayanlah ada 100-an sorenya. Katanya di sana kalau orang Indonesia ngumpul harus ada makan. Kalau nggak ada makan nggak bakalan ngumpul. Ya ampun. Sampai saya telepon. Lu nyumbang bakso lu ya. Lu nyumbang ada keponakan gue. Lu nyumbang lu ya nasi goreng. Nanti bayar itunya. Nggak usah udah gini. Udah. Pokoknya udah aman soal makanan ngumpul. Ada 2 orang yang kita undang. 2 orang yang satu adalah former mayor daripada Walnut City di California. Namanya Eric Ching. Satu lagi senator namanya, lupa lah siapa itu ya. Dokter apalah gitu ya. Orang Amerika Latin. Saya katakan sebelum saya khotbah, udah kalian dulu ngomong aja. Ngomong dulu aja. Saya pikir takutnya nih politisi ini ngomong kemana pasti campaign dan sebagainya. Ternyata enggak. Itu sangat memukul kita semua. Lebih dari pendeta nih ngomongnya. Si Eric Ching ngomong gini. Aku tinggal di California karena diutus Tuhan. How about you Indonesian? You nyari kerja di sini dapat dolar. What are you doing? Gitu kan. Terus dia ngomong begini, istriku mati karena kecelakaan di California. 6 orang yang aku kasihi mati karena kejahatan. What? Ini something yang buat saya nih. Tapi saya gak akan pull back. Saya akan berdiri untuk California. Terus dia ngomong begini. Kalian tahu? Ini state yang bangkrut. Tidak punya uang. Di penjara ada 14.000 narapidana. Sampai berdiri-berdiri. Dan 4.000 lagi udah dieksekusi harus masuk penjara. Gak ada tempat, gak ada duit. Dilepas. Dan setiap hari ada ribuan penjahat lagi. Jadi dia katakan kita sedang hidup di tengah penjahat atau penjahat hidup di tengah-tengah kita. Dan sekarang di sana orang yang nyuri, termasuk keponakan saya juga kan di kacanya dipecahin, diambil makanan dan sebagainya. Kalau itu yang diambil kurang dari $1.000 nggak boleh dihukum. Kalau kita melarang kita yang kena. Di Los Angeles ibadah dikurangin, ibadah Kristen. Sudah mulai pengetatan luar biasa. Wah, who will stand? Siapa yang mau mengisi cawan? Tuhan hanya bisa mengembalikan satu situasi ketika mezbah itu dibangun. Apakah kita masih punya mezbah doa? Ini pendeta gak populer khotbahnya. Gue kan dengar YouTube tiap hari. TikTok, IG. Jangan ada di antara kita yang mezbah runtuh. Mezbah keluarga bagaimana? Mezbah kota, mezbah bangsa gimana? Yuk kita saksikan sebenarnya in closing. Bagaimana Indonesia diselamatkan Tuhan itu karena ada mezbah korporat dibangun. Kalau enggak udah ambruk Indonesia. Indonesia pernah disebut the failed state nation. Tahun 2003 sekali, 2008 sekali. Gak ketolong. Dan kali ini Indonesia dipanggil lagi. Kita dipanggil lagi untuk bangun mezbah
bagi bangsa kita. Yuk kita saksikan klip ini. Indonesia is the largest archipelagic nation in the world, made up of more than 17,000 islands, stretching from Sabang to Merauke. With a population of over 282 million people, it is the fourth most populous country on Earth. This nation is woven together by a rich diversity of religions, ethnicities, languages, and cultures, living side by side in a spirit of unity. The secret that binds Indonesia together lies in the power of Pancasila, upheld by its motto, Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity. Though different in faith, ethnicity, language, and culture, the people remain one Indonesia. Yet, the journey of this nation has not always been smooth. The strength of Pancasila has been tested through events that shook and disrupted the fabric of society. Before the year 2000, Indonesia faced numerous conflicts, including the burning of approximately 1,650 churches, events that left deep wounds and widespread fear. This period is often remembered as one of the darkest chapters in the nation's history. The peak of this turmoil came on May 13th to 14th, 1998, when student and youth movements sparked a major transformation, bringing an end to a 32-year-old regime. From that moment on, Indonesia entered a new democratic era, where the voice of the people became the foundation of decision-making. Amid these crises, the people of God responded with humility and a spirit of unity. Across the nation, a revival of prayer emerged, along with a growing sense of unity within the body of Christ. Believers humbled themselves, prayed, sought God's presence, and turned from their ways. Inspiration also came from the churches in South Korea, which demonstrated how prayer and mission can transform a nation. A country once considered among the poorest in the world was, within a few decades, transformed into one of the more developed nations, beginning with a strong movement of prayer. In Indonesia, mobilizers and facilitators arose at various levels: national, provincial, city, and regency. They built leadership based on networks rather than hierarchy. This movement spread throughout the nation, reaching 458 cities and regencies, involving various sectors of society: government, churches, families, youth, children, and the marketplace. Indonesia is now known as having one of the strongest prayer networks in the world. A significant moment occurred in the year 2000 in Lembang, Bandung. At a gathering initially planned for 700 participants, 1,700 people attended and experienced a visitation from God. From that moment, hundreds of prayer networks were birthed and spread throughout Indonesia, reaching cities and villages alike. This movement continued to grow through several key milestones. 2002. It began to be recognized as a national transformation movement. 2003. National prayer consultation at Gelora Bung Karno Main Stadium, attended by more than 100,000 participants and connected with dozens of cities. 2005. National Prayer Conference broadcast to 78 cities. All of this has come to pass by the grace of God and through the role of national prayer mobilizers such as Rahmat Manulang, Daniel Panji, Tony Mulia, Charles Jonan, Andreas Sostono, Eddie Leo, Martin Harifa, Bambang Wijaya, and many other leaders, supported by Mr. Iman Santoso as a key figure in the prayer movement. In May 2012, Indonesia hosted the World Prayer Assembly, WPA, in Jakarta, which was simultaneously conducted across 378 cities throughout the nation. This event involved millions of participants, including approximately 9,600 delegates from 78 countries, and became one of the largest prayer movements in the world. From this momentum, various global movements were born. One of them is My Home Indonesia, a movement that encourages individuals to adopt their immediate surroundings, homes, neighborhoods, schools, workplaces, and communities, as mission fields. The theme of the WPA at that time was, "A new wave is coming," signifying the arrival of a new wave. In the years that followed,
the world was once again shaken by a global crisis, the COVID-19 pandemic. During the pandemic, when the world seemed to come to a standstill and uncertainty prevailed, the church faced an unprecedented situation. Activities ceased, physical gatherings were no longer possible, and many felt disconnected, as though everything had become unconnected. Yet, in the midst of these circumstances, a realization emerged. We must not stop. We must remain connected, especially in united prayer. Out of this struggle was born an initiative, a prayer gathering that later became known as Trumpet Call. It was not merely an event, but a response of faith in the midst of crisis. To bring this to fruition, technology began to be utilized, particularly Zoom and live streaming platforms, which were still relatively new to many at the time. Even though these platforms were not as advanced as they are today, their potential was already evident. These tools were maximized to connect large numbers of people simultaneously. The Trumpet Call prayer gathering was attended by approximately 120,000 people from various nations. From this, an important lesson emerged. Technology is like a wave. If we know how to ride it, we can accelerate the process. In this context, what was accelerated was the movement of prayer, the salvation of souls, and the proclamation of the good news. The pandemic was not the end, it became a beginning. Out of limitation came acceleration. Out of separation came broader connection. And from crisis, God raised up a new prayer movement, Trumpet Call. In 2022, during the 10th anniversary of the WPA, held in a simple manner due to the pandemic, a new understanding emerged regarding the final wave, the completion of the Great Commission. From this was born the GET 30.33 movement, a vision to send 30,000 Indonesian missionaries to the nations by the year 2033. This movement is not an organization, but a collaborative network across institutions, with the purpose of positioning Indonesia as a blessing to the nations. Today, the world is entering a new era marked by upheaval, geopolitical conflicts, energy crises, and rapid technological advancement. In such times, the call of God resounds once again to the body of Christ in Indonesia, across denominations, generations, and backgrounds, to unite, humble themselves, and seek the face of God. The purpose is clear, that the glory of God may be revealed, and that Indonesia may become a blessing to the nations. Today, My Home Indonesia is present in 34 cities across Indonesia, and has even expanded beyond borders, reaching nations through communities such as My Home Jerusalem, My Home Australia, My Home Japan, and more. Grounded in Jeremiah 29:7, we strive to adopt streets, schools, campuses, workplaces, and cities for the glory of God. Today, My Home has given rise to many impactful movements. Among them is Love Dad, Mom, and Teacher, a movement dedicated to restoring relationships between children, parents, and teachers. There is also Agape Care, a movement born as My Home's response to support God's servants and Christian teachers living in remote areas or those in need of assistance for their daily lives, and Golden Harvest Movement, a movement that invites the elderly to embody and share the love of Christ through intergenerational collaboration. Attached are examples of collaboration between My Home Indonesia and its movements, working together with provincial and city/regency governments, as well as direct efforts in providing aid during disasters, both within the country and internationally. Join us in prayer or through any form of support, as together we seek to glorify God. The time is short. Let us pray, rise up, and become agents of change for cities, villages, offices, schools, and campuses in Malaysia for the glory of God. Ini kita baru mendirikan My Home Johor baru di Malaysia. Dan kita percaya bahwa gelombang ini sedang datang dari Indonesia.
Siapa yang percaya Indonesia akan jadi berkat buat bangsa-bangsa, amin. Nah, mari kita jaga mezbah Tuhan dan kita tetap unity, amin. Dan tetap dalam kerendahan hati. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita puja Dia. Kita dirikan tahta bagi Dia. Saya begitu amazed, meskipun perjalanan saya nggak mudah, tapi saya melihat setiap doa itu dijawab oleh Tuhan. Amin. Nah, Anda mau doa apa sore hari ini? Cara pandangmu seperti Lot, kekayaan terus, materi, atau janji Tuhan? Janji Tuhan bahwa kita harus jadi berkat buat bangsa-bangsa. Amin. Kita harus jaga keturunan kita ke depan. Indonesia harus penuh kemuliaan Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini. Haleluya. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build the throne. And as we worship, build the throne. And as we worship, build the throne. Come, Lord Jesus, and take your place. And as we worship, build the throne. And as we worship, build the throne. And as we worship, build the throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Mari angkat kedua tangan kita. And as we worship, build the throne. And as we worship, build the throne. And as we worship, build the throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Katakan sekali lagi. And as we worship, build the throne. And as we worship, build the throne. And as we worship, build the throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Mari tutup mata kita sejenak. Taruh tangan kanan kita di dada. Seberapa dalam cinta kita kepada Dia. Di mana tahta itu? We built the throne. Di hati kita. Apakah Yesus nomor 2, nomor 3? Dia harus jadi nomor 1. Dia harus jadi skala prioritas. Banyak di antara orang-orang Kristen saat ini sedang lelah. Feeling lonely. Merasa ditinggalkan. Begitu banyak pergumulan, masalah, persoalan, utang dan lain sebagainya.
Bisa gak tenang sejenak? Tuhan kita mampu untuk melakukan segala perkara. Dia pakar di bidang mustahil. Hari-hari ke depanlah hari-hari penuh kegoncangan. Langit akan digoncangkan, bumi akan digoncangkan. Kita sedang memasuki juga masa yang dinamakan badai Godzilla, El Nino, masa kekeringan. Tapi ingat, kerajaan Allah gak pernah kekeringan. Kerajaan Allah gak pernah bangkrut. Mari puja Dia. Mari kembali kepada ground zero kita. Kita datang untuk menyembah Tuhan satu-satunya. Di tempat kerja kita bangun mezbah. Di perjalanan kita bangun mezbah. Di rumah kita bangun mezbah. Enggak cukup seminggu sekali di ibadah. Mari, hari ini apa yang jadi beban masalah kita? Saya terkaget-kaget ketika di Malaysia Jumat yang lalu saya tantang. Mereka ketika worship begitu semangat, bahasa roh. Tetapi ketika saya tantang, seberapa di antara kalian yang sudah lelah, jenuh, merasa tertindih dengan masalah. Wah, banyak sekali di antara mereka yang mengangkat tangan berjerit-jerit. Lalu saya lebih berani lagi tantang, seberapa di antara kalian yang sebetulnya sedang memutuskan mau mengakhiri hidup. Benar-benar saya gak pernah menyaksikan seperti itu. Puluhan orang. Mari hari ini apa kondisi kita saat ini? Kita sedang mengejar apa? Mari hari ini yakinkan setiap kita berjumpa dengan Dia. Berjumpa dengan Dia. Yang sakit kau terima kesembuhan dari Tuhan. Gak peduli engkau punya penyakit keturunankah, darah Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Persoalan apa yang sedang menindis engkau? Beban berat. Krisis yang sepertinya tidak tertolong lagi. Tuhan sanggup untuk memutarbalikkan keadaan. Dia jawaban satu-satunya bagi dunia. Kita harus bangkit dan bersinar. Karena nanti kita akan melihat dunia stres di mana-mana. Dunia akan mengalami mental illness di mana-mana. Bagaimana dengan kita? Kita harus jadi garam, jadi terang di dunia ini. Kita harus jadi jawaban di tengah komunitas. Haleluya, haleluya. Mari nyanyikan sekali lagi, Yesus kami puja. Yesus kami puja. Mari terima kuasanya saat ini. Sambil engkau mengangkat suaramu, mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan
terima kuasanya saat ini. Kuasa kesembuhan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang membangkitkan. Engkau berharga di mata Tuhan. You are chosen by God. Engkau dipilih oleh Tuhan. Engkau bukan manusia lemah. Engkau ambasador kerajaan Allah. Ora basekeda para lama canda papa. Terima kuasanya. Terima kuasanya. Bangkit dan bersinar. Bangkit dan bersinar. Ora masekeda para lama canda papa. Oh Tuhan, Engkau berjanji dalam firman-Mu, I give you the keys of the kingdom of heaven. Engkau memberikan kami kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang Kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang Kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Hari ini aku memegang kunci itu. Aku lepaskan semua belenggu yang mengikat hidupku saat ini. Di dalam nama Yesus, aku lepaskan roh kemerdekaan ada padaku. Mari sekarang bertindak dalam iman. Enggak hanya sekedar percaya, tapi memutuskan seperti Abraham. Yang sakit percaya bahwa engkau sudah menerima kesembuhan. Katakan aku sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah katakan aku kuat di dalam nama Yesus. As we worship, build the throne. And as we worship, build the throne. And as we worship, build the throne. Come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus and take your place. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Biar setiap benih firman yang ditaburkan boleh bertumbuh berakar kuat, bahkan berbuah lebat dalam hidup setiap kami. Kau memberkati hamba-Mu Pak Daniel Panji yang sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Memberkati setiap umat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, sebentar kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, setiap persembahan yang kami kumpulkan. Berkati, kuduskan, dan arahkan untuk kepentingan dan keselamatan jiwa-jiwa. Dan kami tahu bahwa kami diberkati untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. I'm drawing closer. I'm letting go. Lord, I surrender. Now I receive the grace that you carry. You're all I want. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa di surga. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Sebab Engkau sendiri yang sudah membawa kami ke rumah-Mu yang indah di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab kasih-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Engkau punya rencana indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah memberikan kami kuasa untuk menjadi pemenang di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Terima kasih, kami katakan amin ya amin. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih juga untuk hamba-Mu Pastor Daniel Panji yang sudah Engkau utus tempat ini, yang sudah mencurahkan isi hati-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan firman-Mu sudah terus mengingatkan kami bahwasanya kami akan membawa mesbah hidup kami di dalam Roh-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, tidak kami juga berdoa perlindungan kuasa Allah sempurna untuk seluruh perjalanan pelayanan daripada Pastor Daniel Panji Tuhan. Kuasa urapan-Mu menyertai senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk gembala pembina utama kami, Pastor Nikonyo Tora Harjo, beserta Ibu Hermin dan seluruh daripada wakilnya dan seluruh keluarga besarnya. Biarlah perlindungan kuasa darah Yesus sempurna atas hidup mereka. Tuhan selalu memberikan kesehatan yang baik dan urapan kuasa dari Pantai Kosa terus terjadi dalam hidup beliau Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pastor Billy, Ibu Mikabel dan Jenis. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba yang takut akan Engkau, yang sudah senantiasa memberikan Tuhan anugerah firman-Mu untuk mengingatkan kami selalu dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Jikalau kami boleh terus melayani Engkau, kami percaya kami melayani Allah segala Allah, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk setiap jemaat yang sudah hadir di tempat ini. Kami percaya Kau punya rencana sempurna untuk setiap jemaat yang hadir di tempat ini Bapa. Terima kasih. Kami juga bersyukur untuk Kau sudah memberikan kuasa pada hari ini setiap sejuan yang datang Tuhan. Kuasa untuk menjadi pemenang. Yang sakit Engkau sudah berikan kuasa menjadi sembuh. Yang lemah menjadi kuat. Bahkan terima kasih. Bahkan menjadi berkat, garam dan terang di marketplace dan dimanapun kami berada. Dan setiap pekerjaan usaha yang kami lakukan, Tuhan akan berkati berlimpah-limpah. Dan bahkan kami akan terus naik, tidak akan turun, dia beri kepala dan bukan ekor. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami untuk bangsa kami Tuhan. Untuk Salam Indonesia, Salam Indonesia. Biar ada kemuliaan penuh atas bangsa kami Indonesia. Biar tak akan Tuhan ada di bangsa Indonesia dan juga kota Jakarta. Diberkatilah udara, laut dan ekonominya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan takut akan Tuhan ada di setiap pemimpin bangsa kami. Dari presiden, wakil presiden, semua menteri, bahkan sampai paling bawah Tuhan. Biar Tuhan anugerah kasih-Mu penuh rencana atas bangsa Indonesia. Bahwa bangsa Indonesia menjadi berkat atas bangsa-bangsa dari timur kepada barat. Terima kasih Tuhan. Sebelum pulang kami akan menikmati berkat terbaik dari Engkau. Mari kita pulang dengan terima yang terbaik dari Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini. Sampai Tuhan datang menjemput setiap kita di awan permai kekal sampai selama-lamanya. Kami yang percaya dan sudah diberkati kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.